Untuk bahan-bahannya di sini ada wortel, kol, daun sup, sama daun bawang. Yang pertama kita parut dulu untuk wortelnya. Kita parut memanjang seperti ini. Kemudian ini untuk kolnya saya bagi dua, ini ukuran setengah kilo saya bagi dua jadi 250 gram. Kita potong-potong kolnya tipis seperti ini, kita lakukan sampai selesai. Lanjut kita potong-potong kecil. Untuk daun bawangnya saya pakai sebanyak 2 batang. Lanjut kita potong-potong juga tipis. Ini untuk daun seledrinya saya pakai juga 2 batang. Kita iris-iris tipis juga sama. Jadi ini untuk bahan sayurannya sudah lengkap. Saya siapkan juga bawang putih dan bawang merah masing-masing. Bawang putih 3 siung, bawang merah 4 siung. Kemudian kita haluskan, kita menggunakan garam setengah sendok teh. Biar proses pengulekannya ini gampang. Ini bisa jadi blender, bisa jadi ulek seperti ini. Kemudian kita siapkan minyak dan kita tuang bumbu bawang yang sudah dihaluskan ini. Kemudian kita aduk-aduk. Ketika aroma bawangnya sudah tercium atau sudah keluar, kita masukkan sayurannya yang sudah dipotong-potong. Ini ada wortel sama kolnya, kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk merata hingga semuanya tercampur. Lanjut kita beri air sebanyak 100 ml, penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh, micin setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Lanjut kita aduk merata lagi sampai semuanya betul-betul tercampur. Nanti sayurannya ini dimasak biar tidak terlalu lembek. Lanjut kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya dan kita aduk merata lagi. Kita aduk sebentar saja karena ini sayurnya sudah mulai layu, karena ini masih mau dimasukkan lagi ke dalam tahunya. Kalau sudah seperti ini sayurannya, kita matikan saja kompornya. Lanjut kita mau siapkan tepung keringnya. Ini saya kasih tepung terigu sebanyak 10 sendok makan. Dan tepung sajiku sebanyak 4 sendok makan. Lalu kita aduk merata hingga semuanya betul-betul tercampur. Jadi saya kasihkan cuma dua bahan ini saja ya. Untuk tepung basahnya ini saya kasih sebanyak 4 sendok makan dan air secukupnya. Nanti kita sesuaikan saja untuk kekentalannya. Kita aduk merata sampai betul-betul semua tercampur dan tidak ada lagi gumpalan. Ya teksturnya aja seperti ini. Kalau teksturnya seperti ini sudah bagus. Sebelum diisi sayuran, ini tahunya kita belah seperti ini. Kita belah saja sedikit menggunakan pisau, tapi belahnya jangan sampai terputus. Usahakan kita belah saja, yang penting ada robekan sedikit. Kita lakukan hal yang sama sampai tahunya habis semua dirobek. Lanjut kita isi sayurannya ke dalam tahunya sedikit demi sedikit. Jadi saya menggunakan tangan. Ini tangannya sudah dicuci bersih, karena kalau pakai sarung tangan ini agak sulit untuk masukkan sayurannya ke dalam tahu isinya. Jadi saya pakai saja tangan tanpa alas. Jadi tangannya ini sudah dicuci bersih ya. Jadi untuk isi sayurannya ini bisa disesuaikan, bisa diisi banyak, bisa juga diisi sedikit, jadi disesuaikan saja. Kalau untuk mau dijual nanti sayurannya disesuaikan saja isinya.
Kalau saya sayurannya karena mau dimakan sendiri, jadi saya isi lumayan banyak sayurannya. Kita lakukan sampai semua tahunya habis terisi dengan sayuran. Ini dia hasilnya yang sudah diisi sayuran sebanyak 14 biji. Jadi totalnya ini sebanyak 14 biji. Yang pertama kita celup dulu ke dalam tepung basah. Tahunya kita lakukan sedikit demi sedikit saja. Kita celup sampai betul-betul tahunya terkena sama tepung basahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung keringnya untuk tahu yang sudah dikasih bumbu basahnya. Kita lakukan sampai selesai. Kita tutupi dengan tepung kering. Saya gunakan saja tangannya juga sudah dicuci bersih. Kita tepuk-tepuk seperti ini, kita angkat hempas, kemudian kita celup lagi ke dalam tepung basahnya. Jadi kita lakukan proses seperti ini agar keriting atau kriwilnya itu muncul. Jadi untuk prosesnya itu 2 kali celup, 2 kali penepungan. Kita lakukan hal yang sama sampai tahunya semua habis tergoreng. Kita masukkan lagi ke tepung keringnya untuk tahu yang kedua, ini penepungan yang kedua. Kemudian kita tutupi lagi dengan tepung kering dan kita angkat hempas seperti ini biar keriting atau kriwilnya itu muncul. Kita lakukan hal yang sama. Sebelum kita lakukan penepungan, diusahakan itu minyaknya kita sudah panaskan terlebih dahulu, karena adonan seperti ini kalau sudah ditepungi tidak boleh disimpan lama, takutnya nanti adonannya bisa keras atau tepungnya saat digoreng. Ini kita melakukan proses penggorengan. Ini minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita goreng satu persatu. Kita usahakan saat menggoreng ini untuk tahunya kalau bisa minyaknya dikasih banyak biar tahunya itu terendam. Jadi tidak susah lagi untuk dibolak-balik. Ini tahunya kelihatannya sudah mulai masak. Kalau sudah warnanya agak kemasan seperti ini berarti tandanya sudah masak. Jadi kita angkat dan kita tiriskan. Untuk apinya yang pertama kita pakai api yang ukuran besar. Ketika tahunya sudah dimasukkan, kita kurangi saja apinya, kita pakai ukuran sedang agar proses penggorengannya itu matangnya sempurna untuk tahunya. Dari tampilannya ini kelihatan kriuknya, warnanya sangat cantik, tampilannya menarik. Wow, kayaknya ini enak. Kita angkat dan tiriskan. Ini kita mau tuang ke dalam wadah yang disiapkan. Saat kita tuang ini kelihatan dari bunyinya ini sangat kriuk saat dituang ke dalam tempat. Dan ini hasilnya, tahu isi crispy. Dari warnanya ini sangat cantik, menarik, kelihatan crispy-nya, apalagi ditemani dengan lombok biji seperti ini, dimakan masih hangat-hangat, ini sangat enak. Ini bisa menjadi cemilan dimakan bersama keluarga, bisa juga jadi ide usaha. Ini masih jarang yang jual seperti ini. Coba kita belah, kita lihat isi dalamnya. Saat kita belah saja ini sudah kedengaran itu kriuknya seperti apa.
Ini kita lihat sayurannya, ini sayurannya sudah matang sempurna. Ini hasilnya, wow, kelihatannya enak nih. Terima kasih yang sudah nonton videonya. Yang pertama kita siapkan tahunya. Ini tahunya 1 biji, saya bagi 4 bagian. Kemudian kita siapkan air pencelupan, saya berikan garam setengah sendok teh sama bawang putih setengah sendok teh yang sudah dihaluskan. Kemudian diberi air. Untuk airnya nanti disesuaikan saja. Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur. Setelah itu kita masukkan tahunya ke dalam air yang sudah diberi bumbu. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita siapkan untuk tepung keringnya. Di sini setengah kilo terigu. Kita tuang ke dalam wadah yang sudah disediakan. Kemudian kita berikan Royco ini sebanyak 2 bungkus untuk per setengah kilo tepung terigu. Masukkan juga lada bubuk setengah sendok teh, soda kue setengah sendok teh, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur secara merata. Lanjut kita siapkan minyak gorengnya. Sembari kita tunggu minyak gorengnya panas, kita lakukan penepungan. Di sini ada tepung kering dan tepung basah. Ini tepung basahnya ini saya ambil di tepung kering ini. Nanti disesuaikan saja untuk kekentalannya. Kemudian untuk tahunya ini kita masukkan ke dalam tepung kering dulu. Untuk yang pertama kita lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kemudian kita taburi dengan tepung kering, kita aduk, kita angkat, tempat seperti itu biar kriwilnya atau keritingnya itu timbul atau ada. Kemudian kita simpan lagi di tepung basah yang sudah dilaburi dengan tepung kering. Kita simpan sampai semuanya habis. Kemudian kita masukkan lagi di tepung kering. Kita lakukan sampai habis.
Lanjut kita laburi lagi sama tepung kering. Kita lakukan secara bertahap seperti dihempas angkat biar kriwilnya atau kerintingnya ini muncul atau timbul. Kita lakukan ini secara berulang. Lanjut kita celup lagi di tepung basah. Kita lakukan secara bertahap agar tahunya ini tidak hancur karena teksturnya tahu ini agak lembek. Sebelum kita lakukan di penampungan yang ketiga, kita saring terlebih dahulu ini sisa-sisa tepungnya agar kriwilnya nanti sempurna. Kita saring terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan lagi di penampungan yang ketiga atau yang terakhir. Jadi prosesnya 2 kali celup, 3 kali penampungan. Jadi prosesnya seperti itu, dilakukan secara bertahap agar kriwilnya itu muncul. Kita laburi lagi dengan tepung kering. Prosesnya kita angkat tempas. Proses seperti ini agar kriwilnya itu muncul atau ada. Jadi jangan ditekan-tekan, takutnya ini tahunya hancur. Jadi cukup aja dihempas angkat. Seperti itu saja. Jadi prosesnya ini sama seperti kita buat ayam crispy. Hanya kalau untuk ayam crispy, air pencelupannya dia itu air biasa saja tanpa diberi tepung lagi di air pencelupan. Setelah penampungan ketiga selesai, kemudian kita masukkan ke dalam saringan agar tepungnya tidak ikut terbuang ke dalam minyak. Jadi kita saring terlebih dahulu tepungnya. Sebelum digoreng dalam minyak panas, kita lakukan satu persatu agar tahunya tidak hancur. Kita hentak-hentak seperti ini biar tepungnya terjatuh. Memastikan minyaknya sudah panas, kita coba taburi dengan tepung. Nah, ini minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan tahunya satu demi satu sampai selesai. Kalau tahunya sudah masuk semua, kita kecilkan apinya.
saat dibesarkan apinya saat masuk pertama tahunya. Kalau sudah masuk semua, apinya dikecilkan saja. Kalau warnanya agak kekuningan seperti ini, kita aduk-aduk biar masaknya ini merata. Kita aduk-aduk secara perlahan saja biar kriwilnya ini tidak copot atau terlepas. Kalau kelihatan warnanya sudah keemasan semua, tahunya kita angkat satu persatu secara perlahan agar kriwilnya tidak lepas. Kemudian kita tiriskan. Ini dia hasilnya, kelihatan kriwilnya. Untuk tahu crispy-nya ini warnanya sangat cantik. Kemudian kita taruh ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Ini yang menjadi pertanyaan, tadi hasilnya banyak, sisa segini karena sudah dimakan duluan. Jadi sambil digoreng sambil dimakan. Jadi pas mau difoto buat konten sisa sedikit. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis. Pertama kita potong-potong tahunya. Ini satu potong kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lakukan hal yang sama sampai tahunya habis terbagi menjadi 4 semua. Ini dia hasilnya. Kemudian kita goreng di minyak yang panas. Jadi usahakan kita pakai ini api besar untuk menggoreng tahunya. Kalau warnanya sudah agak keemasan seperti ini, kita angkat lalu tiriskan tahunya. Setelah dingin kita bagi seperti ini tahunya, kemudian kita angkat sisi bawahnya dan kita keluarkan seperti kita balik ini tahunya agar proses penggorengannya itu sempurna. Jadi isi tahunya ini tidak usah dibuang ya. Jadi tahunya itu nanti seperti ini setelah dibalik, jadi isinya jangan dibuang. Kemudian kita siapkan untuk tepung basahnya, ini 4 sendok tepung beras dan 2 sendok untuk tepung kanji. Kemudian kita kasih bawang 2 siung yang sudah dihaluskan, ladaku sebanyak setengah sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh juga kita kasihkan. Kemudian kita tuang air, jadi airnya nanti ini disesuaikan saja dengan kekentalan dari adonan cairnya. Kita aduk merata sampai adonannya betul-betul halus dan tidak ada gumpalan yang tersisa. Jadi seperti ini tekstur adonannya, tidak cair juga, tidak kental. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah dibalik. Jadi isinya ini jangan kita buang ya, kita goreng saja. Kemudian kita goreng di minyak yang panas. Kita masukkan semua tahunya. Untuk yang pertama kali kita masukkan tahunya ini kita pakai api tinggi. Kemudian kalau tahunya sudah masuk semua, kita kecilkan apinya dan kita menggunakan saja api sedang atau kecil. Setelah warnanya agak keemasan, kemudian kita balik untuk permukaan tahunya. Ini kalau bentuknya sudah agak kemasan seperti ini dan setelah dibalik ini sudah siap untuk diangkat karena gelembung dari minyaknya itu sudah berkurang. Untuk mengetahui itu sudah tidak ada kandungan airnya seperti itu, ini kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, dan ini hasilnya untuk tahu keripiknya. Ini dari kelihatannya krenyes. Kemudian kita tuang ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Saat kita tuang saja ini
keripik tahunya ini sudah kelihatan garing dan krenyes. Ini coba kita mau coba yang originalnya seperti apa rasanya. Kita bisa dengar rasanya enak, garingnya dapat, kriuknya dapat. Kemudian kita mau taburi dengan balado pedas manis. Jadi ini untuk bumbu baladonya ini sesuai takaran atau sesuai selera saja masing-masing untuk menambah cita rasa dari keripik tahunya. Jadi untuk bumbunya disesuaikan saja. Kita bisa lihat teksturnya seperti ini, bisa dijadikan cemilan, bisa jadi teman makan. Ini untuk keripik tahunya ini rasanya sangat enak, apalagi ditambah dengan bumbu balado seperti ini. Rasanya Masya Allah luar biasa. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis. Kurang banyak.